Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam GKK Menyapa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia dan itu terbukti atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ketika kami mengambil waktu duduk tenang untuk membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami melalui kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ajak kita merenungkan satu tema yang mungkin sudah sering banget kita dengar ya. Kita mau merenungkan tentang kesetiaan Tuhan. Saya dasarkan dari Keluaran pasal 4 ayat ke-27 sampai ke-31. Tapi saya hanya bacakan ayat ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 31. Lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka. Mereka berlutut dan sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, saat itu bangsa Israel sedang dalam penjajahan orang Mesir. Mereka menjadi budak, mereka dipaksa kerja yang berat dan mereka sudah menderita berpuluh-puluh tahun. Dalam keadaan itu Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan tua-tua Israel lalu menyampaikan bahwa Allah telah melihat penderitaan mereka dan Allah akan bertindak untuk menolong mereka. Bangsa Israel percaya. Mereka bahkan sujud menyembah Allah seperti yang tadi kita baca di ayat ke-31. Tapi Bapak Ibu Saudara, keadaan berubah dengan sangat cepat. Setelah Musa dan Harun pergi menemui Firaun, pekerjaan bangsa Israel justru bertambah berat. Jerami tidak lagi disediakan, tetapi target pekerjaan tetap sama. Akibatnya bangsa Israel marah kepada Musa dan Harun. Bahkan Musa sendiri dia mengeluh kepada Allah. Itu kita bisa baca di pasal 5 ayat 21 sampai 23. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dari yang percaya sujud menyembah, tidak berapa lama menjadi marah dan mengeluh. Bapak Ibu Saudara, karena bangsa Israel tidak memiliki gambaran bagaimana Allah seharusnya bekerja. Mereka mengira Musa datang menghadap Firaun, Firaun mengalah, mereka langsung bebas. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Mereka menilai pekerjaan Allah berdasarkan apa yang di depan mata dan apa yang mereka alami saat itu. Mereka berpikir jika keadaan membaik berarti Allah bekerja. Tapi jika keadaan memburuk berarti Allah tidak bekerja. Mereka tidak memahami bahwa Allah sedang menjalankan satu rencana yang lebih besar daripada yang mereka bisa lihat. Yang menghiburkan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak membatalkan rencananya ketika umatnya mulai mengeluh. Allah tetap setia kepada janjinya. Kesetiaan Allah lebih besar daripada ketidakstabilan iman umatnya. Bukankah kita sering sekali bertindak seperti bangsa Israel? Kita berpikir, saya sudah berdoa, mengapa masalah bertambah? Atau, saya kan sudah taat sama firman Tuhan, mengapa kondisi saya semakin sulit, kesehatan saya semakin buruk? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memburuknya keadaan tidak selalu berarti Allah tidak bekerja. Kadang-kadang justru saat keadaan paling gelap, Allah sedang mempersiapkan pembebasan yang terbesar. Kita memang tidak selalu mengerti apa yang sedang Allah kerjakan. Karena pandangan kita itu terbatas dengan apa yang bisa kita lihat pada hari ini. Tetapi Allah sudah melihat akhir dari setiap peristiwa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman itu bukan soal percaya ketika keadaan baik-baik saja.
melainkan tetap mempercayai Allah ketika jalannya belum kita pahami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi pergumulan yang mungkin buat Bapak Ibu Saudara bingung, ingatlah bahwa kesetiaan Allah tidak diukur dari apa yang kita lihat hari ini, melainkan dari janjinya yang tidak pernah gagal. Allah tetap bekerja Bapak Ibu Saudara. Allah tetap memegang janjinya dan dia tetap menyertai kita umatnya. Mari saya ajak kita coba merenungkan sejenak. Apakah saya hanya percaya kepada Tuhan ketika keadaan berjalan sesuai harapan saya? Atau saya bisa tetap mempercayai Tuhan bahkan ketika saya belum memahami apa rencana Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ingat, kita ini manusia yang sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Tetapi Allah kita, dia sudah melihat, bahkan sudah menjamin hasil akhir hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tetap mempercayai dia dalam setiap langkah hidup kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sekali lagi. Mungkin memang banyak hal yang tidak kami pahami dalam hidup kami. Kami tidak mengerti mengapa harus terjadi. Tapi kami mau belajar terus percaya karena kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang punya rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa kami pikirkan dan kami lihat. Karena itu biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menopang kami, menguatkan kami sehingga iman kami boleh teguh di dalam Engkau. Kami berdoa bagi saudara-saudari seiman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul, baik buat kesehatan, finansial, masa depan, pasangan hidup. Tuhan, kuatkan mereka. Biarlah Allah Immanuel itu yang menghibur dan memberikan kami pertolongan tepat pada waktumu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.